Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk mengisi presensi dengan menuliskan nama di kolom komentar pada komentar YouTube, video YouTube yang kali ini kalian saksikan. Baik, pada minggu sebelumnya kita sama-sama telah mempelajari bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam satu kesatuan, baik kesatuan politik, baik kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan dan keamanan, maupun kesatuan sosial dan budaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan cakupan materi pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu mengenai perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam memperkuat NKRI. Oleh karena itu, Bapak akan menyampaikan 3 tujuan pembelajaran yang akan sama-sama kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, mensyukuri komitmen dan semangat kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menyebutkan sikap untuk memperkuat komitmen kebangsaan untuk menjaga NKRI, untuk memperkuat NKRI. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menerapkan sikap, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan berlanjut kepada pembahasan inti pembelajaran kita. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita langsung saja membahas mengenai materi yang akan sama-sama kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat tetap terjaga? Kita sebagai rakyat, kalian sebagai peserta didik ini bagaimana sih caranya untuk dapat menjaga keutuhan NKRI? Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu caranya. Nah, ada salah satu cara yang dapat kita pergunakan sebagai warga negara, yaitu berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi di sini artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. Di sini ada 5 sikap yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua membina persatuan dan kesatuan, yang ketiga rela berkorban, yang keempat pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, yang kelima sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Baik, kita masuk ke sikap yang pertama, cinta tanah air. Poin pertama, menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Di situ dapat dilihat melaksanakan siskamling, yang sebelahnya lagi yaitu mencintai produk dalam negeri, salah satunya menonton film Gundala. Kemudian yang selanjutnya, poin kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dapat kita lakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang dapat dilakukan seperti menanam pohon, kemudian menghemat penggunaan air,
Kemudian kita selanjutnya masuk ke poin yang keempat, yaitu rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Kita dapat melihat di situ ada B.J. Habibie, seseorang tokoh bangsa yang dapat membuat pesawat, itu dapat kita jadikan motivasi supaya kita dapat seperti beliau. Kemudian yang kedua, sikap membina persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menghormati antar sesama manusia dan tidak membeda-bedakan. Nah, di sini ada gambar kerukunan antar umat beragama dan juga kita juga bisa saling mengenal walaupun berbeda suku maupun budaya. Kemudian yang selanjutnya, poin ketiga, menjalin persahabatan antar suku, dan poin keempat, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. Sini ada kesenian tradisional Jawa Barat angklung yang dapat kita pelajari, dan di sebelah kanannya kita dapat bergaul dengan budaya daerah lain yang ada di Jawa Barat. Kemudian yang kelima, memperluas pergaulan, dan yang keenam, mengerti dan merasakan kesedihan penderitaan orang lain. Di sini ada Festival Budaya Nusantara, dan yang sebelah kanan ada penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir. Kemudian yang sikap ketiga yaitu mengenai rela berkorban. Yang satu, berkorban dengan tenaga, yang kedua, berkorban dengan menyumbangkan pikirannya. Di sini kita melaksanakan upacara juga bagian dari rela berkorban. Yang di sebelah kanan ada rapat mengemukakan pendapat atau musyawarah, itu juga bagian dari menyumbangkan pikiran. Kemudian yang ketiga, berkorban menahan diri tidak berbuat yang merugikan bagi bangsa. Kemudian yang keempat, berkorban dengan harta yang dimiliki. Di sebelah kiri ada demo, yaitu hak demo itu asal tidak merusak fasilitas umum. Dan yang kanan ada orang kaya yang menyumbangkan uangnya untuk membangun jalan. Selanjutnya, poin keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama, kesiapan SDM. Yang kedua, kesiapan sosial budaya. Yang ketiga, kesiapan keamanan. Yang keempat, kesiapan perekonomian rakyat. Dan yang kelima, kesiapan pertahanan negara. Di sini terdapat contoh bagaimana kesiapan SDM kita dalam menghadapi era 4.0. Kita dapat berjajar dengan negara-negara lainnya untuk menghadapi perubahan sosial budaya yang ada. Kemudian juga ada di situ kesiapan sosial budaya di mana kita sudah terintegrasi antar satu budaya dengan budaya lainnya. Yang selanjutnya di sini ada kesiapan keamanan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dan ada kesiapan perekonomian. Di situ ada penyaluran bantuan PKH, dan ada juga kesiapan pertahanan yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Kita masuk ke poin yang terakhir, yang kelima, mengenai sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Selanjutnya, poin yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan menguatkan kebersamaan antar sesama warga negara. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang kelima, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, baik itu kewilayahan, ekonomi, politik, budaya, dan tradisi. Kemudian yang keenam, menaati peraturan, baik itu norma-norma yang ada di masyarakat maupun aturan hukum yang berlaku di lingkungan kita. Selanjutnya di sini ada gambar Kepulauan Natuna di sebelah utara yang menjadi sengketa dengan negara-negara di sekitarnya, dan di situ peran TNI kita untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ini penting karena Natuna itu juga merupakan wilayah NKRI. Kemudian yang gambar selanjutnya ada ketahanan pangan yang harus sama-sama kita laksanakan bersama pemerintah, dan juga ada kesatuan dalam keberagaman sosial budaya yang ada dalam satu lingkup NKRI. Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu gambar memperkuat kebersamaan, yaitu dengan melaksanakan gotong royong di berbagai wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada gambar wawasan Nusantara, dan juga ada gambar mentaati peraturan lalu lintas. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua.
Terima kasih dan jadilah warga negara yang baik dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.